Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1. Kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian dan aplikasi persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Penyelesaiannya kita akan menggunakan metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter yang akan kita aplikasikan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan rangkaian listrik RLC, yaitu rangkaian listrik yang dibangun dari komponen resistor, kapasitor, dan induktor. Kita akan bangun persamaan diferensialnya menggunakan kaidah-kaidah atau hukum-hukum kelistrikan yang berlaku. Berikut adalah bentuk umum atau formula dari persamaan diferensial linear orde 2 non-homogen. Kita lihat ya, persamaan diferensialnya dibangun dari dua buah variabel y dan x, di mana y-nya adalah variabel terikat yang nilainya akan dipengaruhi dari atau oleh variabel bebasnya yaitu x. Orde tertingginya adalah orde 2, dilihat dari turunan keduanya, dan Anda lihat persamaan di ruas yang paling kanan, fx-nya dikatakan non-homogen, syaratnya adalah fx-nya tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, nilai fx-nya ada nilainya. Nilainya bisa berupa konstanta atau fungsi variabel tertentu. Nah, solusinya seperti apa? Nah, yang akan kita cari adalah nilai y-nya. Y-nya di setiap perubahan x. Y-nya merupakan penjumlahan dari YH ditambah YP. Apa itu YH? YH adalah solusi homogen. Untuk mendapatkannya, kita gunakan metode-metode yang berkaitan dengan mencari solusi persamaan diferensial homogen yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian YP adalah solusi partikulat. Cara penyelesaiannya, kali ini kita akan bahas dengan metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Yang pertama untuk metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu biasanya fungsi-fungsinya sudah tertentu disajikan pada tabel berikut beserta solusi partikulatnya. Misalkan fungsinya kita katakan fx adalah fungsi eksponensial e pangkat nx, dengan e-nya adalah bilangan mulai dari minus sampai positif, boleh n-nya nih. Maka solusi partikulatnya yp-nya adalah a dikali e pangkat nx. A-nya adalah sebuah konstanta. Kemudian kalau fungsi lainnya fx-nya adalah x pangkat n. Maka solusi partikulatnya adalah seperti ini. AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 sampai dengan A0. Kemudian kalau fungsinya adalah fungsi trigonometri, katakanlah sin WX atau cos WX, maka solusi partikulatnya sama, yaitu A cos WX ditambah B sin WX. Kemudian kalau fungsinya adalah perkalian antara fungsi eksponensial dengan fungsi trigonometri, katakanlah E kali N, E pangkat NX dikalikan sin WX ataupun E pangkat NX dikalikan dengan cos WX, maka solusi partikulatnya sama, yaitu YP sama dengan E pangkat NX dikalikan dengan A cos WX ditambah B sin WX. Nah, metode koefisien tak tentu itu caranya mudah, hanya dengan cara memilih solusi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada pada tabel. Kemudian lakukan proses substitusi. Kita lihat contohnya. Bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial y double aksen dikurangi 3y aksen ditambah 2y sama dengan e pangkat min x. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan adalah mencari solusi homogennya. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, diperoleh seperti ini. Kita cari nilai akar-akar karakteristiknya, diperoleh nilai akar-akar karakteristiknya real dan berbeda. Maka solusi homogennya seperti ini. YH sama dengan C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat X.
Oke, Anda pelajari juga untuk solusi homogennya jika diperoleh nilai akar karakteristiknya real, kemudian nilainya sama, ataupun nilai akar-akar karakteristiknya kompleks dan saling berkonjugat. Sekarang kita lihat metode koefisien tak tentunya. Anda lihat, di nilai fx-nya atau persamaan yang paling kanan, e pangkat min x. Nah, kita akan pilih solusi partikulatnya berdasarkan tabel fungsi dan solusi partikulatnya. Anda lihat tabel ini, maka kita cocokkan e pangkat min x bersesuaian dengan fungsi e pangkat nx. Maka solusi partikulatnya YP-nya adalah yang ini, A dikali E pangkat NX. Maka, kalau di soalnya fungsinya adalah E pangkat min X, maka solusi partikulatnya YP-nya adalah A dikali E pangkat min X. Langkah pertama untuk metode koefisien tak tentu sudah kita lakukan, memilih solusi partikulatnya berdasarkan tabel fungsi dan pasangan solusi partikulatnya. Yang kedua, kita lakukan proses substitusi. Nah, bagaimana caranya? Kita tuliskan kembali solusi partikulatnya dan kita lihat persamaannya seperti ini kan di soal. Anda lihat nilai Y-nya di dalam soal ada turunan pertama dan turunan kedua. Maka nilai solusi partikulatnya kita turunkan. Turunkan pertama dan turunan kedua. Nah, semua ini kita lakukan proses substitusi ke dalam persamaan dari persoalan yang ditanyakan. Anda tinggal substitusikan, kemudian sederhanakan, diperoleh nilai konstantanya A-nya yaitu 1/6. Sehingga solusi partikulatnya tinggal kita substitusikan 1/6 dikalikan E pangkat min X. Nah, solusi dari persamaan diferensialnya adalah gabungan antara solusi homogen dan solusi partikulat. Tinggal kita jumlahkan. Ini adalah bentuk solusi umumnya. Solusi khusus bisa didapatkan jika di dalam soal diketahui nilai syarat batas atau initial condition-nya. Maka akan diperoleh nilai C1 dan C2. Sekarang kita cek untuk latihan Anda menggunakan metode koefisien tak tentu. Silakan Anda latihan nomor 1 dan nomor 2. Oke, yang kedua kita gunakan metode variasi parameter. Metode variasi parameter digunakan untuk memecahkan persamaan-persamaan nilai fx-nya yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Artinya, fungsinya itu tidak ada pada tabel. Tabel yang mana? Tabel yang ini. Jadi, fungsinya bukan E pangkat NX, X pangkat N, sin, cos, atau perkalian dari eksponensial dan trigonometri. Kalau fungsinya tidak ada di sini, maka kita gunakan metode variasi parameter. Oke, kita langsung cek metode variasi parameter dalam bentuk persoalan mencari solusi persamaan diferensial dari persamaan berikut. Y double aksen ditambah Y sama dengan secant X. Kita jawab. Yang pertama, lakukan selalu. Cari dulu solusi homogennya. Oke, bentuk menjadi persamaan kuadrat, cari nilai akar-akar karakteristiknya. Ini akar-akar karakteristiknya berupa akar kompleks yang saling berkonjugat. Oke, maka solusi homogennya sama dengan ini, C1 cos X ditambah C2 sin X. Kemudian kita lihat metode variasi parameter. Kita lihat nih, fx-nya adalah secant X. Nah, solusi partikulatnya seperti apa? Kita lihat di tabel. Maka, fx ini, secant X tidak ada di dalam tabel ini, ya kan? Nah, inilah kita gunakan metode variasi parameter. Solusi partikulatnya
YP-nya sama dengan U kali Y1 ditambah V dikali Y2. Nah, kita lihat dari solusi homogen, makanya kita harus pertama kali mencari solusi homogen. Solusi homogen ini kan tadi kita sudah dapatkan C1 cos X tambah C2 sin X. Diperoleh Y1-nya adalah cos X, kemudian turunan dari Y1-nya turunan dari cos min sin X. Kemudian Y2-nya adalah sin X, turunan pertamanya adalah cos X. Oke. Kemudian, cari nilai Wronskian. Apa itu nilai Wronskian? Nah, biasanya disimbolkan dengan W sama dengan matriks. Matriks dari Y1, Y2 pada baris pertama dan baris kedua adalah turunan dari Y1 dan Y2. Kalau ada matriks seperti ini, maka nilai Wronskian W-nya itu bisa kita gunakan mencarinya seperti ini. Y1 dikali Y turunan kedua dari Y2 turunan pertamanya dikurangi turunan pertama dari Y1 dikali Y2. Ingat ya, dalam matriks kita substitusikan masing-masing, kita kalikan, oke, diperoleh nilai Wronskiannya adalah 1. Masih ingat ya, kaidah di dalam trigonometri cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X nilainya adalah 1. Setelah itu, kan untuk mencari solusi partikulat, kita perlu nilai U dan V. Y1 dan Y2 sudah kita peroleh ya. Nah, nilai U ini sama dengan minus integral dari Y2 dikalikan Fx-nya dibagi nilai Wronskian dx. Oke, U adalah integral dari ini ya. Y2 dikalikan Fx-nya dibagi dengan nilai Wronskiannya. Oke, dan V adalah integral dari Y1 kali Fx dibagi Wronskiannya terhadap variabel bebasnya. Oke, kita kerjakan satu persatu. U-nya minus integral dari Y2-nya sin X, Fx-nya cos X, secant X, W-nya adalah 1. Kita selesaikan. Secant itu adalah 1 per cos X. Sin per cos adalah tangen X. Maka integral dari minus tangen X dx adalah ln mutlak dari cos X. Anda bisa lihat kembali ketentuan dalam integral yang sudah Anda dapatkan di perkuliahan matematika dasar atau kalkulus. Selanjutnya bagian V, kita substitusikan nilai Y1, Fx-nya, dan W-nya atau Wronskiannya. Diperoleh seperti ini ya. Kita sederhanakan, secant-nya kita rubah ke dalam 1 per cos X. Cos dibagi cos 1 ya, berarti kita lakukan integral dari dx. Nilainya adalah X. Kita peroleh, U dan V-nya sudah diperoleh. Kemudian, kita substitusikan, U-nya adalah ln mutlak dari cos X, Y1-nya cos X, V-nya adalah X, Y2-nya sin X. Ini adalah solusi partikulatnya. Maka solusi umum dari persamaan diferensialnya tinggal kita jumlahkan solusi homogen dan partikulatnya. Oke. Nah, dari contoh yang tadi, Ibu buatkan langkah penyelesaiannya dalam bentuk point to point. Yang pertama, wajib Anda cari solusi homogennya. Kalau Anda menggunakan metode variasi parameter ya. Kedua, cari solusi partikulatnya dengan formula seperti ini. Solusi partikulat adalah U dikali Y1 ditambah V dikali Y2. Dengan Y1 dan Y2 diperoleh dari solusi homogen. Jadi harus betul Anda mencari solusi homogennya. Kemudian cari nilai Wronskian, formulanya seperti ini. Cari nilai U-nya, minus integral dari ini,
dan cari nilai V-nya, integral dari V. Kemudian nilai U dan V disubstitusikan ke dalam solusi partikulat yang nomor 2. Setelah itu, Anda jumlahkan solusi homogen dan partikulatnya. Ini adalah langkah penyelesaian step by step. Oke, untuk menguji seberapa besar pemahaman Anda tentang penggunaan metode variasi parameter, silakan Anda selesaikan latihan yang pertama dan yang kedua. Oke, sekarang yang terakhir kita akan aplikasikan persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada rangkaian listrik RLC. Nah, sirkuit atau rangkaian RLC dibangun dari 3 komponen resistor, kapasitor, dan induktor yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan tertentu. Nah, kita akan membangun persamaan diferensialnya. Nah, untuk membangun persamaan diferensial, kita gunakan hukum Kirchhoff. Masih ingat ya, bahwa dalam sebuah rangkaian tertutup, tegangan yang ada di dalam kapasitor ditambahkan dengan tegangan yang ada di resistor dan induktor sama dengan tegangan total keseluruhan dari rangkaian itu. Maka, masih ingat ya, tegangan di resistor adalah arus dikalikan nilai resistansinya. Tegangan di kapasitor, muatan yang ada di dalam kapasitor dibagi dengan nilai kapasitansinya. Kemudian tegangan yang ada di induktor adalah nilai induktansinya dikalikan dengan perubahan arusnya setiap saat. Sama dengan nilai tegangan di sini adalah ET. Artinya ada apa? Tegangannya berubah tiap saat dipengaruhi oleh waktu atau sebagai fungsi dari waktu. Masih ingat? Dalam definisi kalau arus adalah perubahan muatan persatuan waktu. Maka persamaan ini kita ganti semua arusnya sebagai perubahan muatan persatuan waktu. Oke. Kita buat formulanya dari orde tertinggi terus peroleh seperti ini, tinggal oke. Kemudian, biar dia adalah bentuk koefisien persamaan diferensial orde 2 yang non-homogen, kita bagi semua dengan nilai L, maka diperoleh seperti ini. Turunan kedua dari Q terhadap T kuadrat ditambah nilai R dibagi L kalikan dQ per dt ditambah Q dibagi L kali C sama dengan 1/L dikalikan dengan tegangannya. Ini adalah bentuk persamaan orde 2 di mana kita akan mencari muatan setiap saat yang ada pada kapasitor. Persamaan diferensial linier karena hanya dipengaruhi oleh variabel bebasnya hanya waktu atau T. Sekarang kita lihat latihannya. Misalkan, rangkaian listrik RLC-nya berikut, dengan R-nya adalah 8 ohm, kapasitansinya 0,125 farad, nilai induktornya adalah 2 Henry, dan tegangannya katakanlah 16 dikali E pangkat minus 2T volt. Volt ya, ini satuannya ya. Misalkan pada saat saklar ditutup, atau pada saat T sama dengan 0, ternyata dilakukan proses pengukuran pada kapasitor sudah terdapat muatan 1 farad. Misalnya seperti itu. Tentukan muatan pada kapasitor setiap saat. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Mencari muatan setiap saat, berarti mencari QT. Dari persamaan diferensial orde 2 RLC yang sudah kita bangun tadi ya, kita tinggal gunakan. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai parameternya, resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian kita sederhanakan.
diperoleh bentuk persamaan diferensial orde 2-nya seperti persamaan yang paling akhir ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan. Yang pertama, kita cari dulu solusi homogennya. Buat dalam bentuk persamaan kuadrat, cari nilai akar-akar karakteristiknya. Ternyata diperoleh nilai akar-akar karakteristik real dan sama. Maka solusi homogennya masih ingat ya? Maka muatan untuk solusi homogennya adalah C1 E pangkat minus 2T ditambah C2 kali T kali E pangkat min 2T. Ingat kembali ya. Kita sederhanakan, jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari solusi partikulatnya dari persamaan ini. X-nya fungsinya 8 dikali E pangkat min 2T. Maka solusi partikulatnya kita lihat, kalau di dalam tabel kan A dikali E pangkat min 2T. Oke, gitu ya. Atau karena dia adalah akar-akar karakteristiknya sama, atau bisa juga A dikali T E pangkat min 2T. Seperti itu ya. Nah, ini semua kalau kita substitusikan ke persamaan ini, Anda bisa lakukan proses perhitungan, ternyata nilainya nggak sama. Nilainya menghasilkan persamaan seperti ini. Turunan kedua dari Q terhadap T ditambah 2 di Q di T dikurangi 3Q sama dengan 0. Nggak sama. Nah, gimana caranya kita modifikasi solusi partikulatnya? Kita ambil misalkan menjadi seperti ini. A kali T kuadrat E pangkat min 2T. Modifikasi bisa Anda lanjutkan terus seperti ini. Jadi A dikali E pangkat min 2T, kemudian A kali T E pangkat min 2T, ke tingkat yang lebih tingginya A T pangkat kuadrat E pangkat min 2T, atau lebih tinggi lagi A T pangkat 3 dikali E pangkat min 2T. Oke, cari turunan pertama dan turunan keduanya. Ya, substitusikan ke dalam solusi yang sudah kita peroleh terakhir ini. Oke. Untuk mencek bagaimana pemahaman Anda mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada rangkaian listrik RLC, Anda bisa buka buku Kreyszig edisi 10, page 103, nomor 25 dan 26. Silahkan Anda. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar forum kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.